Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih pada semua teman-teman wartawan yang ada di Gedung Kuning. Ini wartawan, keluarga juga, famili juga. Kemudian ada senior-senior saya, ya kita ada Abu, ada anak saya Kanjeng Gusti Saibati, ada adik saya Sunamero, ada adik saya Adi Jumedi, ada kakak saya senior Kiai Soha, ada adik saya Andi, ada adik saya Regar, ada adik saya Pran, ada anak saya Ternom. Nah, ini teman-teman wartawan semua ya, dari duta, dari polisi Sulawesi, dari TV7, dari Abu Pos, dari polisi Sulawesi, dari DN TV. Nah, ini pribadi yang datang, ini pribadi sebagai adik saya, sebagai kawan sahabat. Nah, saya mau ngajak diskusi bersama kawan-kawan dan senior dan adik-adik wartawan. Sifatnya pribadi. Ya, kami datang ke sini di laman Gedung Kuning untuk memperingati hari ulang tahun Pers yang ke-36 ya, di Gedung Kuning. Rasa hormat saya, rasa bangga saya, dan cinta saya kepada Pers Republik Indonesia, khususnya yang ada di Lampung. Jadi saya bersama seluruh keluarga besar, adik-adik dan kakak saya, laman Gedung Kuning mengucapkan selamat hari ulang tahun Pers yang ke-36 tahun. Selamat ulang tahun yang ke-36. Semoga Pers kita makin jaya, makin terpercaya, makin membuat masyarakat Indonesia pintar, membuat masyarakat maju di segala bidang, terutama di Indonesia dan di Lampung. Ya, selamat ulang tahun. Semoga para wartawan kita, pers kita makin maju, makin mendunia, ya, makin sejahtera, makin hebat, top, keren. Selamat ulang tahun ke-36. Jadi sekali lagi saya terima kasih semuanya. Nah, karena ini menyambut ulang tahun sahabat-sahabat saya, adik saya minta Kanjeng. Nah, dan kalau potong, tumpeng kasih sama omnya. Nah, omnya Pano, potong. Ajarin ibu nom. Nah, bagaimana potongnya? Potong itu bukan. Buat ini. Nah, satu-satu dulu. Itu ibunya. Gimana caranya? Ya, kalau dulu untuk Lampung Pos ya, secara pribadi saya sana tuh kasih sana, jangan berdiri tuh sana ya. Nah, ini teman-teman nih, balik dulu dia ya. Selamat ulang tahun buat Pres ya. Ini ada teman kita ya, salam Lampung dong, salam Lampung ya. Bagi pos dong. Ya, sekarang kasih ini polisi Sulawesi. Ya, ayo yang satunya cocok mau kasih sama polisi Sulawesi. Cocok ya, selamat ulang tahun 36. Ya, ayo kasih
banyak dong, kantonin dong. Mudah-mudahan ada anggotanya yang masih muda loh. Iya. Asu Peko. Ya, tuh harus sana, di kantinnya tuh sana. Masing-masing tuh. Ya, salam lambung, salam lambung. Iya, selamat ulang tahun PES Nasional ke-36. Semakin jaya, semakin hebat. Ya, terima kasih. Sekarang gilirannya Kiai Sohar. Silakan Kiai Sohar. Jangan panjang-panjang Kiai Sohar, sudah susah Kiai Sohar. Ini makan lapar nih Sohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Ya pun. ini kan kita ini ada ini acara lamban kuli rumah adat. Tentunya saya coba sedikit mengambil referensi moralitas karena adat adalah ciri-ciri orang yang beradab, orang yang punya martabat. Jadi adik-adik sekalian yang wartawan, saya tahun 88 itu di PPKI pas di bidang Departemen Pertanian. Ketika itu sedang ngetrennya dalam buku Alvito Apa itu? buku Buku. books. What's the meaning is books. Yes. Buku karangan Alvin Toffler. Alvin Toffler mengatakan gelombang di dunia ini ada 3 gelombang. Pertama masyarakat tradisional, kedua masyarakat modern, tahap ketiga masyarakat informasi. Dan itu Mahathir Muhammad mengagumi orang itu. Yang kedua, John Smith mengatakan di atas masyarakat informasi itulah globalisasi. Sedangkan saya tahu dikasih penataran pada waktu itu, kenapa saya harus bertanya, apakah saya sudah ketinggalan zaman? Kuno saya, mungkin sekarang zaman reformasi ini lebih hebat lagi kan? Saya ditatar sama J. Parapa di Departemen Penerangan, kebetulan acara itu di Yogyakarta tahun 88 tentang era reformasi digital. Dia direktur utama Indosat sebelum dijual, nggak tahu siapa yang jual. Begitu tergambarnya sama saya sehingga saya terus minta lagi ke Pak Armogo waktu itu Menteri Pertahanan, tolong katar saya sebagai saya ikut penataran wartawan. Jadi kesimpulan bahwa media itu adalah key komunikasi, informasi, edukasi. Nah, ini yang saya tanyakan sama adik wartawan dalam gelombang peradaban, peran dan fungsi media. Mungkin adik-adik ini juga medianya kan, media juga kan ada media elektronik, media cetak, media media cetak pertama, terus media elektronik, media online. Itu tingkat. Jadi tingkatan-tingkatan itu saya tidak spesifik tanya adik-adik karena kata tadi itu generalis saja. Ya. Apa kira-kira peran yang ada yang adik-adik pengalaman di media sekarang ini? Fungsi 3 itu komunikasi, informasi, terutama yang ketiga yang ingin saya tanyakan, peran edukasi. Di alam reformasi ini saya bingung. Secara nasional aja kalau wartawan dulu itu kan terdidik. Kalau sekarang ini yang mencuatkan cebong dan pamret itu kan wartawan. Bahasa itu kalau bahasa zaman kami di Orde Baru begitu tabu. Tahu. Ya, sopan santun di
Mahan Agung itu yang saya pertahankan. Mudah-mudahan adik-adik wartawan bisa mewarnai dunia media di Lampung ini dengan konsistensi terhadap martabat referensi moral. Hanya itu yang ingin saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tanya aja. Kami jawab ya. Terima kasih sebelumnya. Sebelum menjawab, saya mengucapkan hari pers yang ke-36. Semoga pers di Lampung dan Indonesia terus mencerdaskan informasi-informasi yang aktual. Saya menjawab terkait tentang fungsi kita pers di Lampung ini khususnya. Kami semua pers di Lampung terus selalu mengeluarkan informasi yang mencerdaskan, yang aktual, tentunya berdasarkan konfirmasi dan data-data lengkap. Di situ kami memberikan informasi yang aktual, yang benar-benar valid datanya, sehingga kami bisa mencerdaskan masyarakat yang membacanya seperti itu. Kira-kira kalau pada kita Ya, jadi jawabannya singkat saja. Ya, jawabannya singkat. Itu dari pertanyaan soal. Ya. Bagaimana kemajuan komunikasi informasi itu ya, dengan edukasi dikaitkan dengan nilai-nilai budaya, nilai-nilai sopan santun ke depan. Karena bahasa cebong sama kampret tadi kalau dunia dulu sangat tabu, karena kita dulu sangat menghormati budaya tata krama. Nah, tadi Kiai Sohar juga berharap ke depan peranan-peranan ini di dalam dunia budaya tata krama itu ya makin maju informasi, makin maju teknologi, tapi budaya itu jangan pula harus ditinggalkan. Gitu ya. Nah, silakan ini yang Adinda Regan, Dokter Regan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Iya pun. Saya secara pribadi mengucapkan selamat Hari Raya Pers yang ke-36. Semoga semakin jaya ke depan berkarya untuk bangsa sebagai atlet. Pertanyaan saya simpel saja. Saya sebagai dokter, saya turun di bencana di beberapa provinsi di negara kita ini. Yang menjadi pertanyaan saya simpel aja, kawan-kawan media, bagaimana konsistensi media kita ke depan mengawal kerusakan lingkungan kita ini. Saya lihat kerusakan bencana, longsor, banjir ya, itu semua ulah manusia ya. Tapi saya lihat kawan-kawan kurang konsisten bagaimana hutan kita ya, gunung dibakar, perkebunan kita rusak. Sedih ya. Saya tidur sama pengungsi itu berbulan-bulan ya, di Lombok, di Palu, di Aceh itu ya. Aceh yang paling parah tuh tsunami ya. Tapi sekarang per hari ini terjadi ya. Bagaimana puting beliung, kemarin di Pesawaran ada lagi kan. Jadi di hadapan kita sendiri pun saya lihat kawan-kawan paling bisa memberikan pemberitaan itu setelah terjadi bencananya. Apa yang dibilang Kiai Sohar tadi, edukasinya mana? Saya hari ini sebagai ketua DPP bidang mitigasi bencana BNPB itu mengirimkan bantuan juga ke Sulawesi, ke Kalimantan hari itu. Bagaimana ya rasanya kita ini masyarakat kita supaya digugah gitu, konsisten lah. Bagaimana sekarang terjadi penambangan ya, penambangan yang mengeksploitasi ya alam kita.
sebetulnya tidak ada masalah dengan penambangan itu apabila dilakukan penghijauan kembali. Nah, saya lihat kawan-kawan baik di Walhi ya, saya lihat NGO bidang lingkungan kita sedih ya, karena kami ini yang medis ini jadi tentara lagi yang turun ke lokasi bencana, tapi hanya bukan untuk menyelesaikan, hanya membantu korban. Jadi yang pertanyaan saya, bagaimana sih ke depan konsistensi dari kawan-kawan kita? Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Regan. Wah, ini dokter bencana, bukan dokter kena bencana. Dokter urusan bencana nih serahin nama Dokter Regan. Top ya. Berarti Dokter Regan ini terjun di mana-mana, di Sulawesi, di mana-mana jalan. Hanya dia menanyakan kalau dia sudah kegiatan itu, apa sih peranan dari teman-teman wartawan terhadap kegiatan mereka ini. Jadi sekarang kemarin mereka itu juga, Dokter Regan itu membantu sampai Kalimantan, barang-barang bantuan. Nah, yang kayak gini-gini gimana teman-teman wartawan beranan supaya bukan hanya Dokter Regan dan tim bisa mengubah yang lainnya ikut serta. Ini peranan dari kita ini seperti apa? Gitu yang tanya. Jangan kata Dokter Regan tadi setelah ada bencana itu baru. Ini sama yang mau jawab. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab pertanyaan saudara Regan, terlebih dahulu saya mewakili teman-teman dari media yang hadir mengucapkan ribuan terima kasih kepada Danke yang telah membuat kami semua terharu, karena mungkin di Lampung ini baru di Lamban Gedung Kuning ini ada acara seperti ini ya, yang menghargai, menghormati dan mencintai insan pers. Itu kami sangat bangga, sangat salut dan berterima kasih kepada Danke dan khususnya Lamban Kuning telah membuat acara seperti ini. Selanjutnya saya sedikit menjawab pertanyaan saudara Regan. Kalau ditanya soal konsistensi wartawan untuk mengawal ataupun mengawasi bencana alam atau lingkungan yang ada di negara kita ini, saya rasa semua media atau insan pers itu sepakat bahwa kami akan tetap konsisten mengawal, mengawasi dan memberikan informasi baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah tentang apa-apa sih yang perlu dilakukan, yang perlu dibantu untuk melestarikan lingkungan. Memang betul apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, bahwa kerusakan lingkungan di negara kita ini dah semakin parah. Cuman semua itu tidak bisa diinginkan kepada masyarakat saja ataupun media, karena kadang-kadang kita juga berbenturan dengan penguasa di daerah. Kita menyoroti masalah kerusakan ini, tetapi izin daripada ini pertambangan ataupun itu selalu dikeluarkan. Nah, jadi itu yang kita kadang-kadang berbenturan. Makanya bisa dibahas itu, cuman ininya apa yang dilihat, apa yang diketahui, apa yang didengar, itu yang disampaikan. Mungkin itu yang bisa saya sedikit saya sampaikan. Kalaupun jawabannya kurang pas, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menuju ya, di insan pers akan terus lebih berat
terus mengikuti apabila ada bencana, kemudian juga akan mengikuti tentang lingkungan, perusahaan lingkungan. Ya. Nah, lanjut anggota mantan legislatif Adi Junaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama di samping saya ini senior saya, Andri Sohar, politisi sejak zaman Orde Baru. Jadi saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Harto yang karena Kepres nomor 5 tahun 1985 sudah menetapkan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional. Jadi kita juga mengucapkan selamat ulang tahun juga kepada PWI yang ke-75 ya, 9 Februari 1945. Kita sama tahu bahwa pers ini kan sekarang adalah lembaga sosial ya, atau pekerjaan pers ini sangat dilindungi lah oleh undang-undang, karena ada undang-undang pers nomor 40 ya menurut saya. Dan fungsi pers adalah menurut pasal 3 itu kan pertama sebagai media informasi, yang kedua sebagai media pendidikan, yang ketiga sebagai media hiburan, yang keempat kontrol sosial. Tadi Bang Andri sudah bicara pendidikan, Pak Dr. Regen sudah bicara kontrol sosial, nah kalau saya bicara hiburan aja. Karena kan indeks kebahagiaan Provinsi Lampung ini ternyata nomor 4 terkecil di Sumatera. Kalau kata Dang itu cuma 69 poin terus. Jadi kita ini sebenarnya masyarakat Lampung ini agak kurang bahagia lah. Beda-beda tipis sama Sumatera Utara. Nah, jadi pertanyaan saya untuk teman-teman pers yang sedang meliputi laman Gunung Kuning ini, bagaimana cara menyampaikan informasi kepada masyarakat, baik itu pendidikan atau kontrol sosial, tapi yang tidak menegangkan. Jadi bentuknya hiburan lah, kayak kalau di kepolisian itu ada media selebriti ya. Polisi selebriti kan. Terus di Jawa itu ada polisi kalau di YouTube itu kan ada polisi polisi Indonesia. Nah, ada satu lagi bukan polisi mantau, polisi motret. Polisi mantau. Nah, itu kan dia kasih edukasi tapi kita nggak stres di luarnya. Jadi bagaimana upaya abang-abang atau adik-adik atau teman-teman pers ini supaya memberitakan sesuatu itu yang nggak menegangkan? Ada nggak pelajarannya di waktu pendidikan pers, pendidikan kewartawanan? Karena terus terang kalau kita baca koran itu kadang-kadang males. Ini aja beritanya gitu kan, itu menegangkan gitu. Nah itu jadi pertanyaan saya itu kalau bisa dijawab alhamdulillah, nggak dijawab ya syukurlah. Baik, tapi kalau saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kayaknya Jepri ini bilang hiburan. Polisi selebriti. Terima kasih Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab pertanyaan saudara nanti, saya ingin mengucapkan selamat Hari Pers Nasional tahun 2021. Tapi saya kurang jelas ya, maksudnya penghiburan tadi itu apa? Nah, jadi kalau kita tulis berita itu ya, kalau kita baca berita itu kan umumnya berita koran tuh kalau nggak informasi yang kritik sosialnya kebanyakan, beritanya agak tegang gitu kan. Maksud saya waktu pelatihan pers ya, ada nggak kira-kira kita kalau tulis berita itu dia sampai informasinya tapi menghibur lah gitu. Jangan terlalu menegangkan. Gak ada nggak pelatihan-pelatihan seperti itu? Karena itu fungsinya juga loh sebagai fungsi hiburan loh, pers ini. Jadi kalau menurut saya itu tergantung perusahaan medianya masing-masing ya. Dia konteksnya mau kemana? Atau dia mau yang serius, misal atau misal ke ekonomi. Jadi itu terserah medianya, terserah perusahaan medianya. Biasanya kayak misalkan dulu yang apa sampai sekarang masih pariwisata ya, itu termasuk hiburan juga sebenarnya, betul kan? Kriminal tapi hiburan, betul ya. Makanya saya bilang
itu tergantung pesan medianya masing-masing. Dia mau kemana tujuannya kan? Mungkin gitu ya. Kalau abang tulis pernah ya gitu. Biasa kalau seperti itu kalau kita opini berpegang, kita bentuknya opini ya. Kita opini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.